Data dari Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa kanker darah seperti limfoma dan leukemia itu adalah kanker yang paling banyak diderita di anak-anak Indonesia. Oh, dia suka mengeluh nyeri nih di daerah leher, ibu raba, ada benjolan kah gitu kan? Atau nyeri-nyeri perut, ibu raba gitu, apakah ada benjolan di perutnya gitu kan? Atau misalkan daerah matanya nih, dia mengeluh tiba-tiba pandangannya kabur atau anaknya sering jatuh-jatuh gitu ya. Tiba-tiba dia lunglai gitu kan, yang jalan sedikit tiba-tiba jatuh atau pandangan ganda gitu ya. Pokoknya apapun itu keluhannya segera bawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Apa makanan yang bisa dicegah oleh orang tua supaya anak-anak ini tidak memiliki gejala kanker atau bahkan berkembang sel-sel kanker dalam tubuhnya gitu, Dok? Halo, selamat siang Sobat Syafira. Kembali lagi di podcast kesehatan. Hari ini kita akan membahas hal yang penting banget untuk para orang tua, bapak dan ibu. Dan kita akan bahas dengan Dr. Andini, spesialis anak. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang Sarah. Nah, hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia ya, Dok ya. Bahwa data dari Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa kanker darah seperti limfoma dan leukemia itu adalah kanker yang paling banyak diderita di anak-anak Indonesia. Dan data dari Globokan tahun 2020, jumlah penderita kanker pada anak terutama di usia 0 sampai 19 tahun itu sebanyak 11.156, Dok. Dari angka itu, leukemia menempati posisi paling pertama dengan 3.880 atau sekitar 34,8%, sedangkan kanker getah bening sekitar 640 atau 5,7%, dan kanker otak di urutan ketiga 637 atau 5,7%. Nah, Dok, boleh diceritakan sedikit tidak mengenai kanker pada anak ini? Apa sih yang menjadi pencetusnya dan bagaimana kita bisa mendeteksinya sebagai orang tua, Dok? Ya, sebelumnya saya sapa dulu ya. Halo Sobat Safira, perkenalkan saya Dr. Andini Rizayana, spesialis anak di Rumah Sakit Safira. Baik, hari ini kita kan akan membahas tentang kanker pada anak terutama. Betul, ya, Sarah ya. Jadi gini, kanker itu sebenarnya adalah suatu penyakit non-infeksi. Ya, jadi ini merupakan suatu keganasan yang angka survivalnya masih cukup rendah, terutama di negara berkembang atau di negara seperti negara kita ya, Indonesia gitu. Nah, kanker ini suatu penyakit keganasan yang biasanya itu disebabkan oleh mutasi dari genetik gitu. Mutasi sel, tergantung sel yang terkena, bisa kanker cair, biasanya yang terkena itu sel darah seperti leukemia gitu ya. Bisa juga sel-sel pada organ padat, jadi terjadi kanker solid, tumor solid gitu ya. Seperti contohnya limfoma, kanker tulang gitu ya, tumor otak gitu ya. Nah, itulah kanker gitu. Tapi pada dasarnya penyebabnya itu dimulai dari mutasi genetik. Genetik. Nah, sampai saat ini ada beberapa faktor sebenarnya penyebab terjadinya kanker atau keganasan pada anak ataupun dewasa. Bisa sekitar 10% itu faktor genetik. Nah, lalu kemudian juga ada faktor lingkungan. Kemudian juga seperti misalnya contohnya pasca infeksi anaknya terkena infeksi viral sebelumnya gitu kan. Terus kemudian bisa juga karena faktor gaya hidup. Nah, seperti pola makan ya salah satunya gitu ya, atau misalkan terpapar oleh radiasi atau polutan itu juga bisa menginduksi terjadinya kanker. Mungkin itu untuk sebagai pengantar kita. Menarik sekali, Dok, terkait mutasi genetik ini ya. Apakah itu yang dimaksud dengan bawaan dan dari usia berapa paling dini kita bisa mendeteksi mutasi itu, Dok? Ya, baik. Jadi memang kalau mutasi genetik itu bisa aja faktor keturunan, jadi bawaan gitu ya. Tapi ada juga akibat dari modifikasi. Jadi misalkan ya, contohnya seperti tadi saya sebutkan adanya terpapar radiasi atau misalkan pasca infeksi virus ya, sehingga mengubah struktur dari sel-sel yang berpotensi menjadi sumber kanker tersebut gitu. Nah, proses tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dari struktur sel sehingga sel tersebut menjadi sakit dan dia mengalami pembelahan sel yang terus-menerus gitu loh. Ya, terus-menerus membelah sehingga terjadilah penumpukan dari sel kanker tersebut sehingga terbentuk terjadi tumor gitu.
gitu. Okay. Nah, agak berbeda pada tumor cair seperti leukemia. Betul. Nah, itu kalau leukemia itu kan dia sel darah putih sel ya. Darah putih, nah, jadi dia membelah terus membentuk sel darah putih yang mana sel darah putih ini fungsinya tidak normal gitu, dan dia tidak terlalu matang untuk berfungsi dengan seharusnya gitu. Seharusnya fungsinya yang normal dan tepat itu yang gimana, Dok? Kalau Jadi sel darah putih. misalnya kita kan kenal sel darah putih itu sebagai tentara nih di tubuh kita gitu ya. Jadi dia melawan penyakit dan tentu saja sirkulasinya itu atau jumlahnya pun juga dalam jumlah tertentu gitu loh yang dikatakan normal gitu ya. Nah, sedangkan pada leukemia itu dari bentuk selnya saja sudah berbeda. Dia tidak matang gitu ya. Kita sebutnya sebagai sel blast. Nah, jadi itu adalah sel leukosit yang tidak normal gitu ya. Dan jumlahnya sedemikian banyak sehingga akhirnya dia menekan si jumlah sel darah putih yang baiknya. Yang normalnya. Dan juga sel-sel lainnya yang bersirkulasi. Jadi kayak seperti sel darah merah, kemudian trombosit ya, faktor pembukuan darah gitu ya. Sehingga jumlah-jumlah sel lainnya seperti sel darah merah dan trombosit itu juga ikutan turun, Sarah. Nah, akhirnya timbullah gejala-gejala gitu. Apa aja gejalanya, Dok, yang bisa dilihat oleh orang tua mungkin, Dok? Ya, di anak-anak. Betul. Nah, jadi kalau untuk tahap awal-awal tuh ya, ibu-ibu mungkin seperti tadi yang saya sampaikan. Karena jumlah sel darah merahnya juga jadinya tertekan lebih sedikit, tentu gejalanya pucat anaknya. Nah, jadi kadang-kadang nih kita lihat nih anak kita kok kayaknya lebih pucat dibanding biasanya atau terlihat kuning anaknya gitu ya. Nah, itu harus sudah mulai waspada. Nah, lalu kemudian juga kalau misalkan trombositnya rendah, itu dia jadinya gampang perdarahan. Nah, lihat apakah anaknya suka mimisan, gusi berdarah gitu ya, atau bahkan yang terberat bisa sampai perdarahan misalkan spontan di otaknya gitu kan, atau di saluran cerna seperti itu. Gitu. Lalu kemudian juga kita bisa lihat ada nyeri-nyeri tulang gitu ya, nyeri-nyeri tulang karena kan di sumsum tulang itu terjadi produksi berlebihan gitu ya si sel darah putih tadi, sehingga menyebabkan terjadinya penekanan pada sumsum tulang tersebut, sehingga akhirnya biasanya anak-anak tuh mengeluh nyeri yang tidak terlalu spesifik tapi ngerasanya di tulang. Gitu. Nah, itulah beberapa gejala awal mungkin ya yang bisa kita lihat dari pada anak kita. Berarti tadi 3 ya, Dok. Pertama, kalau anak terlihat pucat, ada batas waktunya nggak, Dok? Misalnya dalam 1 minggu terakhir atau dalam 2 minggu terakhir kalau yang terkait pucat itu, atau di hari itu aja ketika kita lihat gitu, Dok? Jadi biasanya memang itu berproses semuanya ya. Betul, tidak proses yang akut dalam 1-2 hari. Jadi biasanya memang membutuhkan waktu gitu. Nah, bahkan terkadang orang tua itu sadar anaknya pucat ketika HB-nya mungkin sudah di bawah 8 hemoglobinnya gitu ya. Jadi memang biasanya sudah berlangsung mungkin dalam beberapa bulan terakhir sebenarnya gitu. Nah, cuma itu tetap saja merupakan tanda yang harus dikenali oleh orang tua. Jadi kalau udah ragu-ragu nih, biasanya dia kayaknya anaknya agak pink nih kulitnya gitu ya. Tiba-tiba kok akhir-akhirnya agak pucat, bibirnya kayaknya lebih pucat, bawah kelopak matanya juga pucat, kuning gitu ya kulitnya gitu ya. Nah, itu harus sudah curiga dan segera bawa ke dokter. Berarti yang pertama tadi pucat, kedua mudah pendarahan ya, Dok ya. Lalu tadi yang ketiga adalah apa ya tadi, Dok, gejalanya ya? Ya, nyeri-nyeri tulang. Nyeri-nyeri tulang, betul. Sama demam juga. Sama demam ya. Nah, apa sih upaya yang bisa dilakukan orang tua, Dok? Kalau misalnya tadi mutasi genetik dan misalnya paparan radiasi yang bisa dilakukan untuk mencegah di anak. Kalau tadi di awal dokter bilang ada juga di pola makan ya atau gaya hidup. Apa makanan yang bisa dicegah oleh orang tua supaya anak-anak ini tidak memiliki gejala kanker atau bahkan berkembang sel-sel kanker dalam tubuhnya gitu, Dok? Baik. Syukurnya kalau penyakit kanker ini pada anak itu sangat-sangat bisa dicegah ya, ibu bapak di rumah gitu ya. Tentu saja caranya salah satunya adalah dengan pola hidup sehat. Yang pertama menjaga pola makan. Jadi memang mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah sering mendengar zat-zat yang disebut namanya karsinogen gitu ya. Nah, karsinogen itu adalah suatu zat yang bisa menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya kanker pada seseorang gitu. Nah, misalnya contohnya ya makanan-makanan olahan gitu ya, cepat saji gitu ya. Yang di kaleng gitu ya, Dok. Benar ya, yang pengawetnya tinggi atau goreng-gorengan, bakar-bakaran, makanan-makanan yang overcook gitu ya, makanan cepat saji gitu ya. Nah, itu
karsinogen gitu. Nah, jadi bisa menyebabkan potensi terjadinya kanker tuh semakin tinggi gitu. Lalu kemudian yang kedua bisa juga dilakukan usaha imunisasi tentunya gitu ya. Misalnya contohnya pada infeksi hepatitis B gitu kan. Nah, vaksinnya kan sudah ada saat ini sehingga bisa kita cegahlah terjadinya kanker hati misalnya di kemudian hari. Lalu kemudian juga sudah ada misalkan contohnya vaksin HPV gitu kan, human papilloma virus. Itu bisa diberikan, itu bisa mencegah kanker serviks ke depannya gitu. Nah, jadi sebenarnya itu bisa, imunisasi itu merupakan suatu bentuk pencegahan ya benar, pencegahan perlindungan awal gitu ya. Lalu kemudian berikutnya adalah tentu saja kalau misalkan ibu, bapak gitu ya dan anak-anaknya tinggal di daerah industrial gitu. Nah, itu juga sebenarnya punya potensi ya, maksudnya karena produk polutannya gitu ya, itu bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker juga pada anak ataupun pada orang tuanya gitu ya. Nah, jadi mungkin salah satu solusinya mungkin di rumah punya air purifier atau keluar rumah pakai masker gitu ya, sehingga kita meminimalisir kontak dengan si polutan itu sendiri. Lalu kemudian jangan lupa juga olahraga ya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Mungkin seperti itu. Banyak sekali ya dok, ini ternyata upaya-upaya pencegahan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh bapak ibu di rumah supaya anaknya tidak memiliki gejala kanker. Nah, kalau itu tadi misalnya kanker hati dan juga kanker serviks. Kalau untuk leukemia bagaimana dok? Ada makanankah yang bisa mempengaruhi timbulnya gejala kanker? Atau apa yang bisa dilakukan orang tua dok? Ya, kurang lebih sebenarnya pencetusnya hampir sama saja. Ya betul gitu. Nah, cuma memang kan leukemia ini adalah suatu kanker darah yang paling sering memang ditemukan pada anak-anak gitu ya. Jadi untuk pencetusnya gitu, faktor risikonya kurang lebih hampir sama pada keganasan ya. Nah, cuma memang predileksinya kayak kecenderungan terjadinya leukemia itu memang lebih tinggi memang pada anak. Berbeda sama dewasa ya. Kalau dewasa kan laki-laki tuh kanker paru tuh yang tertinggi. Ya kan, mungkin karena ya merokok dan sebagainya gitu ya. Nah, terus pada perempuan masih kanker payudara gitu. Jadi agak berbeda pada anak, memang leukemia yang paling tinggi gitu. Lalu dok, jika orang tua sudah memiliki anak dengan leukemia atau kanker darah, apa hal pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua dok? Leukemia ini kita perlu garis bawahi, dia bisa disembuhkan. Nah, bisa disembuhkan ya. Nah, jadi yang pertama adalah tentu saja deteksi dini. Nah, deteksi dini itu sangat penting. Jadi perlu sekali orang tua tuh lebih peka kepada anaknya. Nah, misalkan ada keluhan pada anak yang biasanya anaknya aktif, tiba-tiba cenderung lebih lemas, banyak tiduran gitu kan. Atau dia demam-demam gitu ya, demamnya lama, mungkin katakanlah lebih dari 1 minggu demam terus gitu ya, tanpa penyebab yang jelas. Lalu kemudian yang tadi saya sempat jelaskan, pucat anaknya, atau ada perdarahan, mimisan, gusi berdarah, dan biasanya berulang gitu ya. Nah, terus kemudian nyeri-nyeri tulang gitu ya. Nah, kalau misalkan ada keluhan tersebut, bawalah segera langsung ke dokter gitu. Jadi kita jangan abai, langsung kita bawa anak kita, bawa berobat ke dokter untuk memastikan apa penyebab keluhan anak tersebut. Dan satu lagi, sering-sering juga nih kita raba-raba gitu ya. Raba misalkan, oh dia suka mengeluh nyeri nih di daerah leher, ibu raba, ada benjolan kah gitu kan, atau nyeri-nyeri perut, ibu raba gitu, apakah ada benjolan di perutnya gitu kan. Atau misalkan daerah matanya nih, oh dia mengeluh tiba-tiba pandangannya kabur, atau anaknya sering jatuh-jatuh gitu ya, tiba-tiba dia lunglai gitu kan, yang jalan sedikit tiba-tiba jatuh, atau pandangan ganda gitu ya. Pokoknya apapun itu keluhannya, segera bawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi intinya sebenarnya lebih ke deteksi dini gitu. Berarti penting sekali ya Bapak Ibu untuk kita melakukan deteksi dini pada gejala apapun itu yang timbul di anak ya, berarti ya dok ya. Nah, terakhir dok, boleh kasih sedikit pesan dok untuk orang tua di rumah, baik orang tua yang anaknya memiliki leukemia ya, atau orang tua yang melihat kok sepertinya ada gejala nih di anak saya gitu dok. Ya, baik. Sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan sedikit insight saya ya, bahwa semakin kesini gitu ya, angka kejadian keganasan atau kanker pada anak ataupun dewasa itu semakin hari semakin meningkat gitu ya, karena mungkin banyak faktor gitu. Salah satunya mungkin kita sekarang sudah sulit menemukan pangan yang baik gitu ya. Terus kemudian sudah mulai banyaknya virus-virus yang bermutasi gitu ya, dan semakin kurang eloknya sirkulasi udara di alam kita gitu.
gitu. Nah, jadi angka kejadian keganasan itu semakin meningkat. Nah, tentu kita harus bangun dari diri kita sendiri ya, Sobat Safira, para ibu, bapak gitu ya. Nah, dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat gitu. Karena seperti tadi kita sempat bahas bahwa pencegahan itu bisa dilakukan pada untuk mencegah terjadinya keganasan gitu. Nah, terus kemudian apabila misalnya nih kita sudah terlanjur berbuat, mungkin dulunya makannya kurang bagus gitu ya, kita juga misalnya kerja di tempat yang paparan paparan radiasinya tinggi gitu ya. Nah, mungkin kita harus rajin melakukan deteksi screening kesehatan gitu ya. Nah, kalau untuk anak sendiri lagi-lagi saya tekankan bahwa pertama kita lakukan pencegahan dengan menjaga pola makan anak gitu ya, lakukan imunisasi pada anak, pastikan bahwa anak kita dalam kondisi status nutrisi yang baik, imunisasinya lengkap gitu ya. Karena itu sebagai bentuk usaha pertama kita untuk melakukan pencegahan. Apabila ada keluhan yang dicurigai ke arah sana pada anak kita, jangan ragu untuk segera bawa ke dokter gitu ya, bawa ke dokter untuk dilakukan evaluasi dini untuk penegakan diagnosisnya. Semakin cepat anak terdiagnosis keganasan, misalkan leukemia, semakin baik outcome-nya bila diterapi dengan terapi yang sesuai gitu. Nah, jadi angka keberhasilan terapinya itu cukup tinggi ya pada anak kalau deteksi awalnya, penegakan diagnosis awalnya itu cukup baik. Nah, kita masih dalam PR. WHO itu menargetkan bahwa di tahun 2030 itu target keberhasilan terapi anak kanker anak itu sekitar 60%. Nah, Indonesia tinggi 60% gitu ya. Nah, sedangkan Indonesia tuh kita masih sekitar 30%-an. Nah, jadi PR kita tuh masih banyak gitu. Nah, salah satunya problemnya adalah yang saya jelaskan tadi, deteksi dini. Deteksi dini ya. Jadi mungkin dengan podcast kita ini mudah-mudahan membuka wawasan orang tua terhadap ada loh kanker anak gitu ya. Jadi kalau misalkan menemukan gejala-gejala yang kita curigai ke arah kanker, segera bawa kontrol ke dokternya. Mungkin itu. Luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Andini. Jadi kalau yang paling penting dari kanker anak ini adalah pencegahan dulu ya, Dok ya, dan dilakukan dengan deteksi dini dan bisa dilakukan bersama dokter di rumah sakit tentunya. Dan pastinya di Rumah Sakit Syafira, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin deteksi dini terkait kanker pada anak dengan Dokter Andini, dokter ada praktik di rumah sakit di hari apa saja dan jam berapa, Dok? Ya, Ibu, Bapak, saya praktek di Rumah Sakit Syafira itu dari hari Selasa hingga hari Sabtu, pukul 14.00 hingga 17.00. Jadi Bapak dan Ibu tolong kita lebih peka lagi terhadap gejala fisik yang dialami oleh anak kita. Dan dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia ini kita sudah belajar banyak dari Dokter Andini, dan poin yang paling penting adalah harus deteksi dini kondisi anak-anak kita. Terima kasih Sobat Syafira, nanti kita akan bahas topik-topik lain, mungkin boleh komentar di bawah topik apa yang mau dibahas dengan dokter-dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Syafira. Terima kasih banyak Dokter Andini atas waktunya. Terima kasih Sarah. Selamat siang Sobat Syafira. See you.